Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya atas nama Maisara Auder Alisa dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan mengulas salah satu karya sastra Indonesia, yaitu cerpen Filosofi Kopi karya Dewi Lestari atau yang kerap disapa Di Lestari, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah sastra Indonesia. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang akrab dipanggil dengan nama Di. Buku ini berisikan 18 judul antologi cerita dan prosa yang merupakan kumpulan karya Di selama satu dekade, yaitu dari tahun 1995 sampai dengan 2005. Buku ini terbit pada tahun 2006, diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Buku ini diawali dengan cerita pendek Filosofi Kopi yang akan saya ulas. Melalui cerpen Filosofi Kopi ini, Di ingin menghadirkan bagaimana perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Nama Di Lestari tentunya sudah tak asing lagi. Sudah 18 tahun namanya termasuk dalam jajaran penulis papan atas Indonesia karena ia sudah melahirkan berbagai karya populer seperti Supernova, Perahu Kertas, dan Recto Verso. Layaknya karya-karya Di Lestari yang lain, novel Filosofi Kopi yang pertama kali terbit pada tahun 2006 ini juga sangat populer di masyarakat luas. Berikut adalah penghargaan yang didapat Di Lestari melalui cerpen Filosofi Kopi. Cerpen Filosofi Kopi merupakan salah satu cerpen Di yang mendapat penghargaan karya sastra terbaik 2006. Pilihan majalah Tempo di samping cerpen-cerpennya yang lain yang terdapat pada bukunya yang berjudul Filosofi Kopi Kumpulan Cerita dan Prosa Satu Dekade. Cerpen Filosofi Kopi tersebut dibuat tahun 1996. Cerpen ini bahkan telah diadaptasi menjadi film layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 2015. Hal yang melatar belakangi Di membuat cerpen ini ialah saat itu adalah puncaknya Di suka sekali dengan kopi. Dari situ Di mulai mereka-reka tokohnya. Sebenarnya dari dulu Di memang bercita-cita punya kafe. Jadi sebetulnya keinginan Ben dalam cerpen Filosofi Kopi itu adalah keinginan Di. Semua itu bermula dari kesukaannya terhadap kopi. Kisah dalam cerpen Filosofi Kopi adalah kisah fiksi tentang pemahaman kecintaan yang menjadi obsesi seseorang pada kopi, berawal dari kehidupan dua orang sahabat yang membuka kedai kopi bernama Filosofi Kopi. Karakter utama dalam cerita pendek ini adalah Ben dan Jody. Cerpen ini menyampaikan pesan kehidupan melalui cerita kopi-kopi yang diracik oleh Ben, sang barista. Setiap kopi memiliki filosofinya masing-masing. Hal menarik sekaligus konflik penuh makna dalam cerita pendek ini di saat Ben dan Jody berambisi untuk meramu kopi dengan cita rasa sempurna. Kedai mereka, Filosofi Kopi, adalah tempat yang begitu dicintai. Bukan hanya karena kopi yang luar biasa, melainkan juga karisma Ben sebagai seorang barista. Ben's Perfecto, mahakarya Ben, akhirnya harus berhadapan dengan kopi tiwus, kopi sederhana dari sebuah warung di desa kecil milik Pak Seno, di mana hal yang modern kalah dengan hal yang tradisional. Karakter tokoh. Ben mempunyai karakter yang perfeksionis, ambisius, dan pekerja keras. Mengalami perkembangan watak menjadi sosok yang keras dan obsesif karena tekanan dan pengejaran materi. Jody mempunyai karakter yang selalu berpikir positif, selalu mempertimbangkan resiko yang akan muncul, dan setia kawan. Sudut pandang dan alur. Cerpen Filosofi Kopi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jody, sahabat tokoh utama, menjadi pencerita dalam cerpen tersebut. Dia menceritakan perjalanan Ben atau tokoh utama dalam cerpen tersebut dalam mewujudkan ambisinya menjadi barista dengan racikan kopinya yang sangat sempurna. Ambisi inilah yang selalu membuatnya berusaha keras untuk menjadi yang paling sempurna. Dan tanpa dia sadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dalam waktu tertentu, Di membuat kejutan dengan tiba-tiba hadir dalam cerita. Kehadirannya dalam cerpennya tersebut berperan sebagai pencerita. Ia menarasikan tokoh Jody.
Jody menggunakan alur yang terus maju, mengikuti cerita ambisi Ben dalam menemukan kesempurnaan dalam kopi yang dia racik. Penceritaan ambisi Ben tersebut dimulai dari perjalanan Ben ke berbagai negara untuk belajar tentang kopi. Kemudian, Ben ditemani Jody mendirikan sebuah kedai kopi. Jody yang tidak tahu menahu tentang kopi, jadi dia menyumbangkan semua uang tabungan dan ilmu untuk kedai mereka. Ben yang selalu menginginkan kesempurnaan dalam kopinya. Cerpen ini memiliki beberapa makna yang di dalamnya seperti makna persahabatan, perjuangan yang memiliki arti dalam kehidupan, agar tidak boleh putus asa dalam menjalani kehidupan, harus berusaha keras agar mencapai hasil yang maksimal. Makna kopi yang memiliki unsur tersendiri bahwa hidup tak selamanya selalu pahit, seperti kopi tiwus yang mempunyai arti, walau tak ada yang sempurna, hidup ini indah begini adanya. Cerpen Filosofi Kopi karya Di Lestari merupakan cerpen yang sangat menarik, mulai dari tema hingga cara bercerita Di yang kreatif membuat cerpen ini sangat indah. Banyak kejutan dihadirkan oleh Di pada cerpen ini yang tidak disangka sebelumnya oleh pembaca. Misalnya saja, siapa yang akan menyangka bila akhirnya cek senilai 50 juta itu hanya disimpan di dalam almari bersama dengan tumpukan baju dan dijadikan kenang-kenangan oleh keluarga Bakseno. Berikut adalah kutipan filosofi dari salah satu menu kopi, yaitu kopi tiwus. Walau tak ada yang sempurna, hidup ini indah begini adanya. Makna yang tersirat dari kutipan tersebut sesuai dengan alur cerpen Filosofi Kopi. Bagi saya memiliki arti bahwa mencintai sesuatu adalah di saat seseorang itu berhenti berusaha terlalu keras. Saat seseorang itu pula sepenuhnya menerima keadaan dan berhenti berharap pada kesempurnaan. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Terima kasih, itu saja yang dapat saya ulas mengenai cerpen Filosofi Kopi karya Di Lestari. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.